Halo sahabat YouTube dari Sabang sampai Merauke. Baik, pada video kali ini saya akan sharing tentang perancangan jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke. Sistem operasi yang saya gunakan yaitu Ubuntu versi 20.04 dan Cisco Packet Tracer versi 7.3.1. Seperti ini. Video kali ini sekaligus untuk memenuhi mata kuliah jaringan komputer oleh dosen pengampu Pak Hero Wintolo di kampus Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto. Topik dari jaringan yang akan saya buat yaitu implementasi jaringan untuk pembelajaran online atau yang saat ini kita sedang laksanakan pembelajaran online karena adanya pandemi COVID-19. Baik. Di sini saya akan membangun sebuah jaringan untuk pengolahan sistem belajar yang ada di kampus dan agar mahasiswa di luar kampus atau di luar wilayah Jogja bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jaringan yang saya buat yaitu untuk sistem pembelajaran jarak jauh. Jadi di perancangan ini nanti akan saya menambahkan beberapa server yang difungsikan untuk pembelajaran seperti web server dan ada server untuk komunikasi dengan menggunakan email server. Dan tentunya sistem atau server yang ada di sini nanti akan saya keluarkan menggunakan cloud agar mahasiswa yang di luar daerah Jogja bisa mengaksesnya untuk pembelajaran. Oke, mari kita mulai. Pertama saya membutuhkan beberapa server yang akan digunakan. Di sini kita untuk buat DNS server, kemudian web server untuk pembelajarannya, dan email server untuk komunikasi antara mahasiswa dan dosen. Baik, server sudah, and device-nya kita sudah siapkan. Kemudian saya butuhkan switch. Oke. Saya butuhkan switch untuk menghubungkan server-server yang ada di sini. Baik, saya menggunakan kabel strike, hubungkan di salah satu port yang ada di switch dengan kabel strike. Oke. Nah, di server ini kita harus ada seorang admin. Jadi dia yang akan mengurus servernya atau menjaga dari server ini. Kita tulis saja admin. Ini adalah admin dari ruang server. Kita hubungkan lagi antara PC-nya dengan switch. Bebas untuk port dari switch-nya mau port berapa, yang penting terhubung. Oke. Nah, baik, kita tentukan dulu untuk IP di sini. Saya akan buat misalkan IP yang standar digunakan. Oke, sorry. Nah, 192.168.1.0/29 ya. /29. Baik.
titik 1 nanti kita akan tujukan untuk routernya yang nanti akan kita bangun. Titik 2 kita peruntukkan untuk admin dulu. Titik 2. Oke, bisa kita buatkan. Oke, masuk untuk settingan pada komputer. Pilih bagian desktop, IP configuration, static IP 192.168.1.2. Tab, jangan lupa /29, subnet maxnya yaitu 248. Sini kenapa saya membuat /29 bukan 24? Karena agar IP-nya tidak terbuang sia-sia. Di sini saya menggunakan IP address yang cukup untuk perangkat yang digunakan, jadi tidak berlebihan, yang tentunya nanti akan berpengaruh pada jaringan. Kalau IP-nya kita buat slash-nya yang gede seperti 124 itu kan kebanyakan. Oke, gateway saya akan pasangkan langsung. Titik 1 DNS-nya. Oke, DNS server di sini nanti saya akan bangun DNS titik, karena 2 ini 3. Kita urutkan aja ya. Titik 3. Baik, close, tutup. Oke, DNS server. Di sini adalah titik 3. Oke, web server titik 4. Email server titik 5. Baik. Kemudian di sini kita setting pada server DNS. Masuk ke menu config, setting, static, masukkan gateway. Gateway nanti kita tentukan bahwa seperti yang tadi saya katakan, titik 1, 192.168.1.1, dan DNS-nya masukkan dari IP DNS server ini, titik 3. Baik, saya kopas, kemudian titik 3. Oke, jika sudah, masuk ke settingan fast Ethernet. Fast Ethernet, port statusnya on, kemudian kita masukkan IP address dari DNS 192.168.1.3, dan subnet maxnya jangan sampai salah, 248. Kemudian kita ke menu service. Oke. Nanti akan kita lanjutkan di menu service untuk DNS, karena kita akan membangun web servernya dan email server terlebih dahulu, agar kita bisa nih tentukan bahwa web server nama domainnya apa nanti, dan email server nama domainnya apa setelah kita membangun web server dan email server. Jadi untuk DNS server kita tunda. Oke, hanya memasukkan IP. Kemudian lanjut ke web server. Baik, untuk web server, masuk ke menu config, pilih setting, kemudian seperti tadi, masukkan gateway 192.168.1.1 dengan DNS servernya titik 3. Kemudian ke fast Ethernet, IP address untuk web server adalah titik 4, 192.168. Oke, titik 1.4. Subnet maxnya 248 karena /29. Jika sudah, masuk ke menu service. Oke, menu service ini untuk bagian web. Kita pilih ke HTTP. Pastikan HTTP ini on dan HTTPS-nya on. Oke, jika sudah, ini adalah menu atau file web yang akan nanti ditampilkan di indeks ini. Kita coba edit. Oke, welcome. Oke, di sini aja. Oke, welcome to STTA-ku online class. Oke, welcome to STTA-ku online class. Baik, saya save.
Ini hanya sebagai contoh aja, oke. Jika udah, kita oke, kemudian untuk webnya cukup sampai di sini. Kita close. Sip, kemudian email server. Email server masuk ke menu config. Jadi untuk konfigurasi server, kita pertama masuk ke menu config untuk kita set IP yang akan digunakan dari server tersebut. Kemudian kita masuk ke service untuk apa saja nih, atau server ini digunakan untuk apa. Jadi kita tinggal aktifkan yang ada fitur-fitur di menu service. Baik, untuk default gateway seperti tadi, titik 1, DNS-nya titik 3. Oke, titik 3. Kemudian fast ethernet, IP address dari email server yaitu titik 5. Kemudian subnet max-nya 248. Baik, jika sudah, kita masuk ke menu service. Untuk email server, jadi menu service kita pilih email. Pilih email, pastikan untuk SMTP service on dan POP3 service on. Jadi di sini bedanya adalah SMTP yaitu layanan untuk mengirimkan email dari satu user ke user lain untuk SMTP ini. Jadi saya ini sebagai user, saya akan mengirimkan, atau saya sebagai mahasiswa akan mengirimkan email ke dosen. Itu kita aktifkan SMTP service. Sedangkan POP3 ini adalah layanan untuk menampung email yang dikirim dari user lain ke user kita. Jadi dua-duanya harus bersamaan digunakan, harus sama-sama aktif. Mau dia dalam satu server atau dengan server terpisah antara SMTP dan POP3. Tuh. Oke, jadi sudah cukup jelas untuk perbedaannya. Kemudian kita set domain name. Oke. Domain name yang digunakan untuk email server di sini saya sudah menyediakan, yaitu sttaku.com. Oke. sttaku.com, kemudian kita set. Baik, untuk user di sini saya membutuhkan untuk admin dan nanti 2 dosen dan contoh 1 mahasiswa. Jadi di sini kita membutuhkan 4 user. Pertama admin, user admin, passwordnya admin 123. Kemudian klik tambah. Oke. Setelah itu user untuk Pak dosen. Pak dosen dengan passwordnya Pak dosen 123. Jadi di sini untuk passwordnya saya samakan dengan nama usernya ya, tetapi ditambahkan angka 123. Kemudian untuk Bu dosen dan kompas untuk passwordnya tambah 123. Oke. Kemudian untuk mahasiswanya saya sendiri dengan nama Dedi dan passwordnya Dedi 123. Oke, jika sudah di add semua, kemudian kita close, kita tutup, tak kembali ke kita coba cek dulu dari sini ya. Saya akan mencobanya pertama dengan ping, apakah PC admin ini sudah terhubung dengan server yang ada di sini. Kita coba dengan DNS server 81.3. Oke, replay. Kemudian untuk titik 4 web servernya replay, dan untuk titik 5 email server replay. Oke, di sini saya akan mencoba mengakses web server. Ini ya, kita bisa lihat di menu desktop, kemudian
pilih web browser. Di sini saya masih menggunakan IP. Tadi DNS-nya belum di setting ya. Jadi untuk IP web server yaitu .4. Oke, seperti ini kita coba. Oke, welcome to SCTAku online class. Oke, nanti akan saya perbaiki sedikit untuk di atasnya. Baik, berhasil ya untuk web server. Oke, saya edit sedikit dulu untuk indeksnya. Center, oke, di sini. Kalau pakai terasa, di sini saya coba portal pembelajaran. Oke, save. Dari name, yes. Oke, kita close. Kemudian, tadi kan ribet ya teman-teman, untuk kita mau mengakses web server itu harus menggunakan IP. Jadi pada dasarnya sekarang kan udah ada namanya DNS, Domain Name System. Jadi ini yang difungsikan untuk memberikan nama dari sebuah alamat IP. Jadi kita biar nggak bingung nih mau mengakses web tapi harus mengingat IP-nya. Lebih gampang kan kita mengingat nama, ya kan, seperti halnya dengan nomor HP. Seperti nomor HP teman-teman, kalau teman-teman simpan di kontak, teman-teman pasti lupa tuh nomor HP-nya, nama si A itu siapa, tapi teman-teman pasti tahu, oh begitu cari di kontak, klik pencarian nama Dedi. Nah, padahal teman-teman yang cari adalah nama Dedi, bukan nomor HP-nya. Nah, itu yang untuk mempermudah kita dalam mengunjungi sebuah website. Dan makanya dari itu kita harus menggunakan DNS server. Baik, kemudian untuk ke DNS server, kita pilih service, kemudian pilih DNS. Oke, DNS di sini kita on. Pilih on di sini, kemudian name ini adalah nama DNS yang akan kita buat untuk web server dan email. Untuk web server kita akan membuat www.sctaku.com. Oke, www.sctaku.com dengan address atau alamat IP dari SCTA ini. Jadi web servernya alamat IP-nya 192.168.1.4 agar nanti apabila ada user yang mengakses halaman atau dengan nama domain www.sctaku.com, maka dia akan langsung diarahkan ke server dengan alamat 192.168.1.4. Oke, kemudian kita add. Nah, selanjutnya kita akan membuat juga untuk email server. mail.sctaku.com. Baik. Alamat IP address dari email tadi yaitu 192.168.1.5. Kemudian kita add. Oke. Nah, sini saya juga membuatkan untuk DNS saja ya, biar enak kalau kita mengeceknya. DNS sctaku.com. IP dari DNS-nya 192.168.1.3. Baik, kita add, kemudian close. Kita bisa ceknya lagi nih teman-teman dari command prompt. Oke. Oh, nggak bisa di clear, sorry. Kita cek ping dari nama-nama domain yang tadi kita telah buat. Coba untuk browser www.sctaku.com. Oke, berhasil ya. Ping reply dengan dia mengarahkan ke IP 134, itu IP dari web server. Kemudian kita ping mail server, oke, berhasil 1.5. Kita ping untuk DNS-nya
Oke, berhasil juga. Bisa kita close. Kita coba ke web browser dengan mengetikkan alamat domain dari web tadi. Sebelumnya kita menggunakan alamat IP, sekarang kita dengan menggunakan alamat domain www.sttaku.com. Oke, berhasil ya. Portal pembelajaran. Welcome to STTAku online class. Oke, kita close. Baik, untuk server di ruangan admin atau ruangan server ini berhasil. Sini saya akan buat ruang server. Oke, ini adalah ruang server. Mungkin kita bisa bentuk bloknya. Oke, bisa ya. Oke, agar lebih rapi aja sih, saya buatkan seperti ini. Baik. Oke. Saya turun ke bawah dikit. Oke, di sini. Baik. Oke, ruang server. Kemudian saya ingin ruang server ini bisa diakses pertama oleh dosen. Oke, pertama oleh dosen. Tapi dengan menggunakan router yang berbeda. Di sini kan kita belum buat router. Kita akan memasang router untuk di server ini. Saya menggunakan router 2811. Bebas, teman-teman bisa menyesuaikan router yang versi berapa. Oke. Nah, dari sini router saya hubungkan untuk router ini ke ini. Oke, router saya masukkan terlebih dahulu ke ini, fast ethernet 0/0 sini. Oke, bebas untuk di switchnya. Oke, baik. Sekarang saya setting terlebih dahulu untuk IP dari router ini ke mengakses server 0. Oke, kita konfigurasi lewat terminal ya teman-teman. Pertama saya mau membuatkan hostname juga, hostname agar kita bisa tahu nih identitas dari routernya. Hostname sini saya buatkan R1 STTA. Hostname R1 STTA. Enter. Maaf. Sebelumnya kita harus masuk ke konfigurasian, baru hostname R1 STTA. Baik, berhasil. Kemudian line console 0. Oke, masuk ke line console 0 untuk membuatkan password untuk masuk pertama kali di router ini. Ya, jika nanti kita baru pertama kali masuk ke router, maka dia akan diminta untuk password login. Password login kita mudahkan dulu 1 2 3 4 5. Kemudian enter. Kita coba untuk login. Nah, kemudian exit. Kita bisa mengujinya dengan exit. Kita maaf, harusnya tadi exit ya. Oke, kita tunggu proses. Nah, jadi masing-masing router sini nanti saya akan mengidentifikasikan tiap-tiap router dengan hostname-nya, dan jangan lupa kita membuat security atau password dari tiap-tiap router. Mau itu untuk password login konsolnya dan password untuk privilege, untuk password saat menu konfigurasi. Oke, saya tutup dulu agar mungkin bisa dipercepat. Kita cek. Oke, masih belum. Oke. Nah, oke. Nah, kita coba dengan exit.
Oke, jadi seperti ini teman-teman. Jadi kita baru pertama kali masuk ke server, masuk ke router, jadi dia akan diminta untuk password login. Saya masukkan 12345. Oke, masuk. Enable conft. Selanjutnya saya akan membangun password dari privilege dengan masuk ke menu configuration, kemudian enable password. Mudah aja ya, 54321. Yang tadi password untuk login 12345, sekarang password untuk privilege-nya 54321. Enter, exit. Kemudian kita bisa cek kembali, exit. Nah, ini password untuk login pertama user pada konsolnya 12345. Kemudian seperti ini. Ketika kita masuk ke enable atau ke menu rootnya, akan diminta password lagi 54321. Oke, setelah itu baru kita bisa mengakses routernya. Nah, sini saya akan mengkonfigurasi IP address-nya untuk fast ethernet 0/0. Jadi konfigurasi, masuk ke interface fast ethernet 0/0. Jadi bisa lihat dari sini teman-teman, FA 0/0. Kemudian enter, kita masukkan IP address. IP address-nya tadi 1.1. Oke, seperti ini ya. Oke. Baik. IP address 192.168.1.1. Kemudian dilanjutkan dengan subnet max-nya 255.255.248. Kemudian kita enter, no shutdown, kemudian kita exit. Oke, kita bisa cek IP interface. IP interface, IP address fast ethernet 0/0 up dengan IP address-nya 192.168.1. Broadcast ini oke. Seperti ini ya teman-teman. Dan kita close, atau kita bisa arahkan ke kursor dan bisa terlihat nih untuk fast ethernet 0/0 dengan IP address 1.1. Nah, sini saya coba dengan memberikan pesan apakah dia berhasil terhubung. Oke, perjalanan pertama pilot. Oke, kemudian kedua sukses. Kemudian ke server, valid. Oke, server lagi sukses. Oke, sukses. Kemudian dari router ke web server, valid pertama. Coba ke sukses. Router ke email. Oke, masih proses. Kemudian lagi sukses. Oke, jadi berhasil ya. Nah, kemudian yang tadi seperti saya katakan, saya membutuhkan pertama untuk agar dosen dapat mengakses server yang ada di sini, di ruang server. Jadi kita buatkan untuk dosen. Dosen di sini saya menambahkan router untuk dosen. Nah, di sini router untuk dosen saya hubungkan dengan kabel cross. Jadi untuk router dan router dari fast ethernet 0/1 ke fast ethernet 0/1 biar sama ya. Oke, seperti ini. Kemudian saya, karena tadi dosen yang saya buatkan ada dua, yaitu untuk Pak dosen dan Bu dosen, jadi tentunya ada dua klien dosen. Oke, untuk dosen di sini saya coba menggunakan laptop dan PC. Laptop dan PC. Teman-teman, sini fast router. Tunggu, saya mau mengidentifikasinya biar tidak lupa bahwa di sini itu .1/29. Oke, ini walaupun sangat sederhana tapi sangat penting sekali ya teman-teman untuk komen atau identifikasi. Kita menandakan bahwa ini IP berapa biar nanti
Kalau sudah settingan sampai jauh, kita nggak usah repot-repot ngecek lagi. Baik, ini untuk laptopnya di sini misalkan saya peruntukkan ke Bu dosen, dan komputernya ini untuk Pak dosen. Baik. Kemudian IP yang akan digunakan di sini, oke, kita coba dengan 192.168.2 aja ya, 2.0. Pertama ini adalah IP untuk menghubungkan antara router yang ada di server ini dan router dosen. .0/ jadi hanya 2 user, kita gunakan aja /30. Oke. Nah, sini kita identifikasi dulu router dosen. Oke, kemudian router 0 ini server. Oke, tadi ini kita router 1 ya. Oke, router 1. Nah, sini adalah alamat IP yang akan nanti digunakan. Oke, kemudian kita identifikasi lagi untuk di sini bahwa ini adalah yang digunakan .1/30. Kemudian yang di sini adalah .2/30. Oke. Nah, bisa seperti ini dan seperti ini. Oke, kita di bawah. Oke, kita masuk lagi sini, masuk ke server yang router yang ada di server. Masuk CLI-nya, queue. Oke, kita udah enable configuration terminal. Masuk untuk kita mengkonfigurasi IP address interface fast ethernet 0/1. Oke, enter. IP address 192.168.2.1 dengan melanjutkan subnet max-nya /255.255./30 yaitu 252. Oke. Kemudian enter. No shutdown. Oke, exit. Oke. So, IP interface fast ethernet 0. Oke, sini fast ethernet 0/1 up dengan IP address 2.1. Oke, queue. Kemudian kita close. Kita bisa arahkan sini untuk cek. Oke, berhasil. Kemudian fast ethernet 0/1 pada ini adalah tampilan untuk masuk ke router pertama kali ya. Jadi saya akan mengkonfigurasi sesuai dari settingan saya gunakan, yaitu maka saya pilih no. Jika teman-teman mau langsung membuatkan hostname dan passwordnya, bisa pilih yes sesuai dari pengaturannya. Oke, kita klik enable. Seperti biasa tadi kita pertama membuatkan hostname dan passwordnya dulu. conft yaitu hostname R2STTA. Oke, R2STTA. Kemudian kita enter. Line console 0. Kemudian enter. Masuk ke line console. Kemudian kita masukkan passwordnya, yaitu 12345. Enter. Kemudian password tersebut untuk login. Sip. Kita exit. Langsung kita lanjutkan untuk pembuatan password privilege. Udah masuk ke configuration, tinggal enable password 54321. Enter. Exit. Kita coba exit. Oke, ini password yang pertama tadi. Coba kita masukkan password yang salah ya, 12333. Oke, tidak bisa. 12345. Oke, berhasil. Coba password yang salah.
Tidak bisa. 54321. Oke, berhasil. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi IP address interface fast Ethernet untuk IP address router satu dosen pada fast Ethernet 0/1. Kita enter, masukkan IP address 192.168.2.2. Lanjutkan subnet max-nya 252. Jika sudah, enter. No, it's no shutdown. Oke. Exit. Oke. Kita cek. Show IP interface. Show IP interface 0/1. Oke, passwordnya. IP address-nya udah dimasukkan. Kita close. Saya ke sini. Oke, 2.2 dan ini 2.1. Kita coba yang mengirimkan pesan dari router server ke router dosen. Valid percobaan pertama, percobaan kedua sukses. Oke, kebalikannya dari sini ke sini sukses. Oke, berhasil teman-teman. Selanjutnya adalah kita hubungkan dari router ini ke Pak dosen dan Bu dosen. Oke, saya buatkan sini agak jauh. Oke, karena di sini usernya lebih dari satu dan portnya digunakan. Di sini sisa satu, teman-teman bisa menambahkan portnya untuk router dan bisa mengakses masing-masing user ini ke router, atau bisa melakukan cara yang seperti saya dengan menambahkan switch. Seperti ini. Dengan menambahkan switch, kemudian kita hubungkan dari router menggunakan kabel strike FA 0/0 ke port bebas yang ada di switch. Kemudian dari switch kita arahkan ke laptop menggunakan kabel, dan switch kita arahkan ke PC untuk Pak dosen. Seperti ini. Baik, sekarang kita tentukan IP address untuk router dosen FA 0/0. Kita buatkan aja di sini 192.168. Saya ambil angka belasan. Jadi rencana saya untuk router yang di sini adalah IP-nya satuan, octet ketiganya ya. Terus router yang ada di dosen ini yaitu angkanya belasan. 192.168.11.0. Karena kita lihat penggunaan atau usernya juga sedikit, jadi saya menggunakan /29 aja ya. /29. Baik, ini adalah IP yang akan nanti digunakan. Oke, biar kelihatan seperti ini. Oke, kita tentukan dulu di sini untuk FA 0/0-nya kita seperti biasa untuk gateway kita titik 1 aja ya, /29. Kemudian untuk Bu dosennya kita kasihkan titik 2 dan Pak dosennya titik 3. Oke, pertama kita setting dulu untuk router kita geser sedikit. Seperti ini. Conf T, pastikan kalau kita mau konfigurasi masuk ke menu conf T. Oke, menu conf T, interface fast Ethernet 0/0, enter IP address 192.168.11.1. Oke, subnet max-nya 248. Oke, enter. No shutdown. Exit. Enggak usah. Close.
Kita cek sini. Oke, fast Ethernet 0/0 11.1. Oke, kita kemudian masukkan untuk bagian laptop Bu dosen. Masuk ke desktop, IP configuration, IP. Untuk permudah, jadi di sini saya akan membuat DHCP dari router. Oke, jadi agar klien yang Bu dosen dan Pak dosen ini tidak harus memasukkan alamat IP secara manual statik, nanti akan menggunakan DHCP. Oke, saya beri identitas dulu. Di sini adalah DHCP. Oke. Nah. Oke. Untuk perintah DHCP, saya masukkan ke router sini. Siap. Oke, seperti ini. Ntar masuk ke menu configuration tag. Saya arahkan masuk dulu interface fast Ethernet, karena IP yang mau saya DHCP kan yaitu yang berada di fast Ethernet 0/0 yang ada pada router, maka di sini saya masukkan 0/0. Kemudian enter. Nah, IP DHCP pool user 1 untuk identitas bahwa DHCP pada user 1. Netnya untuk IP di sini yaitu 11.0 192.168.11.0. Kemudian sub dilanjutkan oleh subnet maxnya 255.255.255.248. Kemudian enter. Defaultnya yaitu IP gateway yang akan nanti diterima oleh klien, yaitu 192.168.1.1 11.1. Enter. Kemudian DNS server, kita masukkan DNS-nya ini ya. Karena di sini kita mau untuk dosennya bisa mengakses server pembelajaran, jadi kita arahkan DNS-nya juga. DNS-nya tadi adalah IP-nya 192.168.1.3. Baik, kemudian kita enter. Kemudian exit. Kita cek close apakah berhasil untuk DHCP-nya. Masuk ke laptop Bu dosen, pilih IP configuration, kemudian klik DHCP request. Oke, DHCP request successful. Dengan seperti lihat di sini samar-samar, dia mendapatkan IP 11.2 dan subnet masknya 248, default gateway-nya 11.1 dan DNS servernya 1.3 oleh DNS server sini. Baik, kemudian kita close. Kita buat juga untuk komputer Pak dosen, dia mendapatkan IP dengan DHCP. Oke, DHCP request successful. IP dari sini adalah 3. Baik, sesuai dengan yang kita tuliskan ya. Kemudian kita bisa close. Kita coba ping dari Pak dosen ke Bu dosen. Apakah berhasil? 2168.11.2. Oke, berhasil. Kita close. Kita coba kirim pesan dari sini. Ini berhasil. Dari Bu dosen ke router berhasil. Dari laptop ke pilot. Kemudian dari apakah Bu dosen bisa mengakses server? Pilot, dia belum bisa mengakses ke server. Jadi untuk ruangan Bu dosen, dia belum bisa mengakses ke server. Ya, belum bisa mengakses ke server, ke ruangan server, karena kita belum membuatkan static atau dynamic routing. Ya,
kita harus konfigurasi routing untuk bisa terhubung antar router ke router. Oke, sebelumnya saya kelompokkan dulu nih, karena ini sudah clear, maka saya buatkan sini. Oke, ini adalah ruang dosen. Ruang dosen, sip. Sebentar nih, ruang dosen. Ya. Oke, kita menggunakan dynamic routing dari router server di sini. Dynamic routing, jadi dynamic routing adalah routing yang simpel dibandingkan static routing, karena dia hanya set IP network yang ada di sekitar atau yang terhubung ke router tersebut. Nah, itu makanya lebih simpel. Oke. R1 SCTA. Oke, sini cara konfigurasi dynamic routing. Oke, pertama kita masuk ke konfigurasi terminal, kemudian kita klik router RIP. Masuk ke router RIP, bisa terlihat sini. Masuk config router. Nah, kita lihat nih, router ini terhubung oleh port dengan IP berapa aja. Yang pertama FA 0/0 dengan IP 1.1, tapi network 1.0. Oke, jadi kita menampilkan network 192.168.1.0. Enter. Kemudian yang kedua adalah yang terhubung melalui FA01, network 192.168.2.0. Enter. Kemudian kita exit. Oke, selanjutnya konfigurasi pada router dosen. Router dosen yang pertama untuk FA0/1-nya, kita masuk dulu router RIP, langsung network 192.168.11.0. Oke, kemudian pada FA0/1-nya yaitu 2.0, network 192.168.2.0. Enter. Kemudian exit. Oke, kita akan melakukan percobaan. Saya akan coba mengirim pesan dari PC admin ke router. Oke, proses dari sini ke sini berhasil. Dari admin ke berhasil. Dari PC dosen ke router server, successful. Kemudian dari admin ke dosen, sukses. Admin ke dosen, belum. Admin ke dosen, sukses. Kemudian dosen ke web server, file dosen ke web server, sukses. Jadi dia masih proses runningnya, teman-teman. Nah, seperti ini percobaan, dia masih proses untuk menghubungkan kedua kali dan seterusnya bakalan berhasil. Tapi untuk pertama, jadi berhasil. Sudah berhasil dihubungkan antara ruang dosen dengan ruang server. Kemudian seperti yang tadi saya katakan, bahwa jaringan ini atau sistem pembelajaran ini harus bisa diakses oleh mahasiswa yang berada di luar daerah Jogja. Contohnya seperti saya yang rumahnya berada di Papua. Bagaimana nih supaya saya bisa mengakses sistem pembelajaran yang ada di kampus dan bisa berinteraksi atau mengumpulkan tugas ke
Bu dosen dan Pak dosen. Nah, caranya yaitu dari server ini kita harus mengeluarkannya, kita harus public dengan menggunakan cloud. Oke, router ini sekaligus dia berfungsi untuk ISP-nya, ya. Jadi dia langsung berhubungan dengan cloud router yang ada di server ini. Sini teman-teman bisa mengarahkan in device-nya dan pilih gambar awan, kemudian pilih PT Cloud. Nah, seperti ini. PT Cloud, arahkan ke atas ini, ya. Kurang lebih di sini. Oke. Pertama, untuk hubungkan dari router ke cloud, kita menggunakan kabel strike. Oke, karena sini portnya kok udah habis, jadi kita tambahkan dulu untuk portnya dari router ini. Masuk ke physical, kita tambahkan dengan yang mana kemarin. Sebentar. Oke, coba cek di sini, teman-teman bisa lihat sesuai gambar yang digunakan. Kita bisa zoom in. Sebelumnya kita matikan dulu untuk switchnya. Nah, ini ada port. Nah, di sini juga ada. Kita bisa coba tambahkan 6. Seperti ini, kita drag and drop. Di sini ya. Kita drag and drop. Saya menambahkan dengan yang NM4E. Kemudian kita aktifkan kembali. Saya kecilkan lagi. Oke. Proses device booting. Oke, nah seperti bisa terlihat seperti ini. Dia bertambah 4 port. Oke. Ethernet. Oke, kemudian kita close. Ini merah karena masih tombol proses untuk dia restart. Kita hubungkan aja langsung dari Ethernet 1.0 ke cloud Ethernet 6. Baik. Untuk IP address di router kita tambahkan juga. Oke, di sini kita exit. IP address untuk router yang didapatkan atau yang akan dia kirimkan ke cloud kita buatkan dulu 192.168.123.3.0/30. Oke, it's 30 dan di sini adalah titik 1/30. Baik. Titik 1/30. Oke. Jalankan lagi. Di sini. Router config, kita masukkan perintah konfigurasi IP address seperti biasa. Interface Ethernet ya. Ethernet 1/0. Enter. Kemudian IP address 192.168.255.255.255.252. Oke, no shutdown. Oke, masuk. Exit. Kita no shutdown dulu untuk yang fast internet 0/1 ya. Interface fast internet 0/0 dan 0/1. No shutdown. Oke. Kemudian exit.
interface fast Ethernet 0/1 no sudden. Oke, berhasil. Nah, karena kita tambahkan untuk akses key, jadi jangan lupa untuk kita tambahkan routing dynamic ya. Sini sekalian saya akan buatkan routing dynamicnya untuk IP address yang akan keluar melalui CLUD. Jadi masuk seperti tadi, conf router read network 192.168.3.0 enter, exit. Oke, baik, selesai. Oke, di sini sudah kita hubungkan untuk router server dengan akses CLUD dengan mendapatkan IP 3.1/30. Sebelumnya saya akan mencoba dulu bagian dosen apakah dia berhasil mengakses web server atau tidak. Nah, jadi pembelajaran ini kan dari dosen dan mahasiswa harus sama-sama bisa mengakses server dan bisa berkoneksi atau bisa mengirimkan tugas dan jawaban melalui email server. Nah, kita coba buka dari Bu dosen, pilih desktop dan web browser, kemudian masukkan URL atau nama domain www.sttaku.com, klik enter. Oke, berhasil. Jadi dosen bisa melakukan proses mengajar pada web server. Oke, kita bisa close. Kemudian Pak dosen kita coba desktop, web browser, kita coba www.sttaku.com. Oke, berhasil juga untuk Pak dosen. Jadi kita akan membuat agar server ini bisa diakses oleh mahasiswa di luar wilayah Jogja. Di sini saya menambahkan untuk mengaksesnya dari CLUD ini kita tambahkan dengan modem. Kita lihat di sini, pilih end device-nya, kemudian arahkan ke awan. Kemudian pilih kabel modem. Di sini ya. Taruh di sini kabel modem. Untuk CLUD dan kabel modem di sini dia menggunakan kabel koaksial. Oke, koaksial 7 sini dan modem port 0. Oke. Seperti ini kabel koaksial yang berwarna biru. Nah, kita setting dulu untuk CLUD-nya. Klik CLUD-nya, pilih config. Kemudian pilih Ethernet 6, arahkan pada kabel Ethernet 6. Kemudian pilih kabelnya. Nah, di sini ya, untuk kabelnya koaksial 7 dan Ethernet 6, kita tinggal pilih add. Oke, seperti ini berhasil. Kemudian close. Nah, selanjutnya untuk di modem ini nggak ada settingan apapun ya. Kita hanya menghubungkan aja supaya dia bisa mengakses ke CLUD. Oke, kemudian di sini saya butuhkan router kembali. Router dengan versi 2811. Saya tambahkan untuk mahasiswa. Oke. Di sini aja ya, biar agak jauh arahnya. Naikkan. Oke. Nah, seperti ini. Untuk menghubungkan antara modem dan router, di sini kita menggunakan kabel strike. Oke, port 1 ke Ethernet fast Ethernet 0/0. Oke. Baik. Oke, kita siapkan in device lainnya. Untuk mahasiswa di sini saya coba dia end device-nya itu
ada berupa PC, terus di sini kita bisa cek ya teman-teman, interface-nya yang ada macam-macam di sini. Tablet, kita butuhkan tablet, dan smart device, kita butuhkan smartphone untuk mahasiswa. Jadi mahasiswa dia bisa mengaksesnya melalui smartphone, tablet, dan PC. Nah, kita butuhkan sekarang untuk perangkat jaringannya. Perangkat jaringan yang di sini pertama, karena device-nya banyak, kita sebarkan dulu menggunakan switch. Tambahkan switch. Switch ini dia dihubungkan dengan kabel strike. Oke. Karena switch ini dia tidak bisa memancarkan sinyal WiFi yang digunakan oleh smartphone dan tablet. Jadi di sini saya menambahkan WiFi access point. Nah, sini. Access point. Nah, seperti ini. Access point ini terhubung dengan switch menggunakan kabel strike. Kabel strike terhubung sini, dan komputer PC ini dia akan terhubung melalui kabel strike dengan fast channel 0. Oke, seperti ini ya. Saya perbaiki dulu. Oke, di sini. Oke. Seperti ini. Sekarang kita mulai konfigurasi. Kita menentukan dulu alamat IP yang akan gunakan. Nah, untuk alamat IP pertamanya F100 di sini karena sudah ditentukan oleh router server, yaitu 3.1, maka lawannya di bagian router ini adalah 2.2/30 dengan IP-nya 192.168.3.0. Baik, di sini. Oke, di sini saya ganti router Dedi home. Router Dedi. Oke. Saya mau router, kemudian kita di sini tentukan IP-nya. Tadi router untuk sini satuan, di sini belasan, maka di sini saya mau tentukan untuk puluhan. 192.168.20.0. Karena ini lumayan agak banyak, jadi kita menggunakan prefix /28 aja. Oke. Prefix /28 dari sini. Dengan router F101-nya di sini .1/28. Oke, di sini nantinya saya akan menggunakan DHCP juga. DHCP agar smartphone dan tablet ini bisa dapat terhubung dengan WiFi. Tentunya PC ini juga akan DHCP. Baik, pertama kita konfigurasi dulu seperti biasa. Untuk konfigurasi router, masuk ke menu CLI, kemudian pilih no, enter, enable conft. Setelah itu kita masukkan hostname router Dedi. Oke, router Dedi, line console 0, passwordnya 12345, enter, kemudian kita untuk login dan exit. Lanjut untuk password privilege ya, config. Jadi dari sini langsung enable password 54321, enter, kemudian accept, dan kita coba exit 12345. Router RDD sudah terganti hashtagnya, kita N. Oke, 54321. Oke, berhasil. Dan kita masukkan IP address-nya. Oke, conf
interface fast Ethernet 0/0, bisa dicek dari sini, jangan sampai salah. Fast Ethernet 0/0, enter, kemudian IP address 192.168.3.2 dengan 255.255.252, enter. No sudden. Oke, no sudden, kemudian exit. Setelah itu tambahkan IP untuk fast Ethernet 0/1, interface fast Ethernet 0/1, enter. IP address 192.168.20.1, 255.255.255, prefix 28 yaitu 240. Oke, 240. Kemudian kita klik enter. No sudden. Oke, exit. Exit. So IP interface. Oke, IP 0/0 3.2, enter lagi. Nah, IP 0/1 20.1/28. Oke, berhasil. Q, kita close. Selanjutnya, seperti yang saya katakan, kita akan menggunakan DHCP, tapi sebelumnya kita routingkan dulu router ini agar bisa mengakses ke server dan dosen tentunya. Sama, kita menggunakan dynamic routing. conf router RIP, kemudian network dari IP yang slot 0/0 yaitu 192.168.3.0, enter, kemudian network untuk IP yang fast Ethernet 0/1 itu 192.168.20.0, enter. Oke, dan ini routing sudah berhasil, sudah dipasangkan. Kemudian kita langsung membuat DHCP server untuk klien-klien yang ada di mahasiswa Dedi. Masuk konten, kemudian IP add. Kita masukkan interface dulu. Interface fast Ethernet 0/1 ya, enter. Kemudian kita masuk IP DHCP pool user 1, enter. Kemudian kita pasangkan net 192.168.20.0 dengan subnetnya 255.255.240. Kemudian klik enter dan default gateway-nya yaitu 192.168.20.1. Kita enter dan DNS servernya 1.3 tadi ya, bisa lihat dari sini. Oke, Oke, 1.3 DNS servernya. Oke. DNS server 192.168.1.3. Kemudian kita exit.
Oke. Oke, video saya masih berhasil. Close. Setelah itu kita cek di sini. Oke, apa-apa. Masuk ke PC 0, PC Dedi. Oke. Kita coba set IP DHCP request. Oke, DHCP berhasil. Tekan IP, kemudian kita ke access point, pilih config port 1. Nah, di sini SSID-nya kita coba buat Dedi dengan WPA2 PSK, passwordnya Dedi12345. Oke, kita on kan, jangan lupa. Close, kita masuk ke smartphone, config, ke setting ini kita pilih gateway-nya kita DHCP, kemudian wireless, kita pilih SID-nya tadi Dedi, kemudian passwordnya adalah Dedi12345. Oke, di sini kita udah mendapatkan, belum, kita ulangi dulu DHCP-nya, proses ya, proses untuk mendapatkan IP, dia untuk terhubung. Kemudian kita ke tablet, dengan tablet ini sama seperti yang di situ. Nah, ini 20.1 udah dapat. Oke, ini IP udah dapat 20.3. Kemudian kita arahkan ke SSID-nya Dedi dan WPA passwordnya Dedi12345. Ini udah terhubung. Kemudian kita close. Cek, tunggu supaya dia terhubung. Oke. Ya. Ini masih belum terhubung, kita tunggu. Oke ya, on off. Oke, 20.2 sip, sudah terhubung. Sekarang kita coba kirim pesan dari sini ke smartphone ke tablet. Pilot percobaan kedua, masih pilot percobaan ketiga, masih dari sini ke sini. Oke, sukses. Ini ke sini. Oke, kenapa dia tidak berhasil? Oke, ini ke sini berhasil. Berarti kita coba cek smartphone ya. Wireless. Oke, 20.1 didapatkan IP. Kemudian DCP Dedi SSID Dedi12345, dia mendapatkan IP 20.2 seharusnya berhasil ya. Kita coba ping. Ping 192.168.20.2. Oke, 22 berhasil di ping. Kita coba kirim pesan lagi. Oke, tadi loadingnya teman-teman. Oke, berhasil juga. Sekarang dari tablet ke router sini berhasil. Kemudian kita coba untuk dari tablet ke Pak dosen. Oke, berhasil. Kemudian dari smartphone ke Bu dosen berhasil. Sekarang kita coba smartphone ke web server. Berhasil. Baik, sudah berhasil terhubung semua. Sini saya mau mengelompokkannya untuk sini. Oke, nah seperti ini. Jadi ini adalah Dedi Home. Dedi Home ada di sini. Oke, seperti ini gambaran untuk baik, seperti ini ya simulasi atau implementasi jaringan komputer untuk perancangan pembelajaran online dari kampus ke mahasiswa yang ada di luar wilayah.
Sekarang kita coba pembelajarannya. Untuk mahasiswa Dedi, kita coba mengakses web servernya www.sttaku.com. Oke, berhasil. Kemudian selanjutnya untuk pengujian terakhir yaitu dengan email server. Nah, dari email server yang telah buat tadi, bagaimana sih kalau dosen dan mahasiswa mau kita berkoneksi untuk mengumpulkan tugas atau mengirimkan tugas? Nah, kita masuk ke PC Dedi, kemudian pilih desktop dan email. Nah, di sini kita masuk ke configure. Nah, sebelumnya saya bersihkan dulu untuk configure dari email server ini. Username kita masukkan untuk Dedi, karena di sini PC Dedi, dan Dedi @sttaku.com dengan nama email di belakangnya. Kemudian incoming mail server, kita masukkan IP dari servernya tadi, yaitu IP email server ya, 192.168.1.5. Di bawahnya juga, karena outgoingnya juga kita dalam satu server. Ini tadi SMTP dan POP3 nya ya, karena kita satu server jadi IP nya sama. Kemudian user yang tadi kita telah buat yaitu Dedi, dan passwordnya Dedi123. Klik save. Oke, kita coba close dan kita ke PC Pak dosen. Pak dosen, klik email, configure email. Nah, sini saya sudah buat juga untuk PC Pak dosen dengan username-nya Pak dosen, email address-nya pakdosen@sttaku.com, dan incoming mail dan outgoing-nya sama IP email server, usernya Pak dosen, dan ini Pak dosen 123. Save. Kita coba compose, kita kirim email ke dedi@sttaku.com. Tugas 1. Oke, silahkan kumpul tugas 1 melalui balasan email ini. Balasan email ini. Terima kasih. Kemudian klik send. Oke, berhasil. Kita close. Coba kita lihat di PC Dedi. PC Dedi, buka email. Kita klik receive. Nah, seperti ini. Sini tadi saya pertama udah mencobanya, dan ini yang kita kirim tadi, tugas. Oke. Silakan kumpul tugas 1 melalui balasan email. Nih, oke, kita balasan, klik reply, kemudian kita ketik tugas telah dikumpulkan. Terima kasih. Oke, kita balas, kita send. Nah, sending mail to with. Oke, ini ada muncul pesan untuk bahwa kita berhasil, kita sukses untuk mengirimkan email. Bisa close, bisa cek kembali kepada dosen untuk email. Nah, kita bisa klik receive. Nah, balasannya tadi, tugas telah saya kumpulkan. Oke, untuk ke Bu dosen dan ke admin untuk email, pengiriman emailnya kurang lebih sama ya. Oke, mungkin cukup sekian saja sharing tentang jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer, yang di dalamnya ada konfigurasi server, cloud, dan access point, dan end-device lainnya yang bisa digunakan untuk kebutuhan jaringan saat pembelajaran online. Semoga video ini bisa menjadi bahan pembelajaran, bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang memulai belajar Cisco Packet Tracer. Oke, terima kasih.